Sepulang kerja, sesuai rencana, Adi dan Ajeng bertemu di perbatasan desa. Adi sudah cukup lama menunggu kekasihnya di sana. "Mas, lama ya nunggu adek?" tanya Ajeng yang baru saja tiba. "Enggak kok dek, Mas juga baru sampai," jawab Adi sambil tersenyum. "Ayo ke kota sebentar, ada tempat yang mau Mas kunjungi bareng kamu." "Kemana memangnya Mas? Kita naik motor sendiri-sendiri nih ke sana," tanya Ajeng heran. "Sudah, ikut Mas aja. Mau gimana lagi dek? Kita kan sudah dilarang buat ketemu. Untuk sementara naik motor sendiri-sendiri saja," jawab Adi. "Ya sudah Mas, kalau begitu Mas di depan saja, biar Adi ikut di belakang." Mendengar itu, Adi langsung menghidupkan mesin motornya. Pemuda tampan itu mulai melaju perlahan, diikuti Ajeng di belakangnya. Sementara fokus berkendara, pikiran Ajeng justru dipenuhi kegelisahan atas perkataan teman kerjanya tadi. Bagaimana cara ngomongnya ke Mas Adi? Aku bingung. Mas Adi dari dulu orangnya sopan, gak pernah ngajak yang aneh-aneh. Masa aku yang harus ngajak duluan? Batinnya. Sekitar setengah jam kemudian, mereka tiba di sebuah penginapan di pinggir kota. Keduanya memarkir motor di area parkir yang telah disediakan. "Mas Adi yang sudah booking semalam ya?" tanya seorang pria parubaya sambil mendekat. "Iya, benar Mas," jawab Adi. Pria itu kemudian menyerahkan sebuah kunci kepada Adi, lalu pergi menjauh. "Mas sudah booking tempat ini?" tanya Ajeng dengan raut wajah polos. "Iya, Be. Ayo, kita masuk." Sepasang kekasih itu pun masuk ke dalam kamar yang telah dipesan. Setelah berada di dalam kamar, Adi akhirnya mengutarakan maksud sebenarnya. "Ini demi kita, Dek. Kamu harus mau ya. Tapi kalau tidak mau, nggak apa-apa. Mas nggak akan maksa." "Mau apa, Mas?" tanya Ajeng pelan. "Melakukan hal itu, seperti hubungan suami istri. Kalau kamu nggak mau, Mas benar-benar nggak apa-apa," jawab Adi sambil menundukkan wajah, tak berani menatap Ajeng. Ajeng terdiam sejenak, lalu berkata, "Iya, aku mau Mas. Yang penting ini demi kita. Apapun aku mau lakukan." Mendengar jawaban dari Ajeng, Adi langsung terkejut. Ia sama sekali tak menyangka Ajeng akan menerima tanpa perlu rayuan panjang. Hasrat yang sejak tadi terpendam pun perlahan naik. Tangan Adi mulai membelai wajah cantik kekasihnya itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Adi dan Ajeng melakukan hubungan terlarang di sebuah penginapan, tanpa mereka sadari bahwa keputusan tersebut akan membawa dampak besar ke depannya. Sementara itu, jauh dari penginapan tersebut, di rumah Adi, Mbah Ngatmo sejak pagi sudah merasa gelisah. Lelaki tua itu terus bergumam sendiri, seakan firasat buruk menggerogoti pikirannya sejak Adi melangkah keluar rumah. "Ada apa sih Pak? Dari tadi ngomong sendiri terus, Bakak sakit atau gimana?" tanya Katminah, anak bungsu Mbah Ngatmo yang juga ibu kandung Adi. "Aku nggak sakit, Nah," jawab Mbah Ngatmo pelan. "Aku cuma khawatir Adi dan anaknya Paiman itu sudah melewati batas." "Melewati batas gimana, Pak? Sudahlah, nggak usah mikirin Adi. Aku yakin dia masih mikir panjang kalau mau menikah sama Ajeng," kata Katminah mencoba menenangkan. Namun saat Katminah hendak melangkah keluar rumah untuk mengangkat jemuran, langkahnya terhenti oleh suara bapaknya. "Anak muda zaman sekarang jangan disamakan dengan anak muda zaman dulu, apalagi soal menikah, jangan dianggap remeh." Katminah terdiam, raut wajahnya mulai berubah. "Iya juga sih Pak, aku takut kalau Adi nekat." "Kalau sampai nekat, apa ada solusinya Pak?" tanyanya kemudian. Mbah Ngatmo menarik napas panjang. "Ada, tapi resikonya besar. Weton Adi dan Ajeng itu tidak biasa. Wage bertemu pahing memang boleh menikah, tapi rumah tangganya akan penuh cekcok, banyak masalah, bahkan bisa berujung perpisahan." Katminah menelan ludah. Belum lagi jumlah weton mereka, 15 bertemu 10, jumlahnya 25. Sejak dulu weton 25 itu pantangan. Kalau tetap menikah, Adi harus diruat terlebih dulu. Dan setelah menikah, mereka wajib mengadakan tasyakuran setiap malam tanggal 25 di bulan Ramadan. Kalau tidak, bahayanya bisa panjang. "Itu harus ya Pak?" tanya Katminah dengan suara bergetar. "Harus," jawab Mbah Ngatmo tegas.
Dan satu lagi, hari pernikahan mereka pun harus benar-benar dicocokkan wetonnya. Malam kian larut. Di satu tempat, Adi dan Ajeng terlena oleh cinta terlarang. Di tempat lain, firasat buruk perlahan menjadi kenyataan. Karena dalam kepercayaan Jawa, bukan hanya cinta yang menentukan masa depan, tetapi juga weton, janji, dan pantangan yang tak boleh dilanggar. Kita harus menikahkan mereka di hari yang benar-benar baik. Jangan asal menikahkan saja. Suara Mbah Ngatmo terdengar berat, seolah setiap kata membawa beban tak kasat mata. Bulan, hari, dan weton harus cocok. Jangan sekali-kali menikahkan anak di bulan Suro. Siapapun yang hidup di tanah Jawa tahu, bulan itu bukan untuk hajatan. Itu larangan sejak zaman leluhur. Mbah Ngatmo berhenti sejenak. Matanya menyipit, menatap Katminah dalam-dalam. Danyang yang menjaga desa ini dipercaya sebagai salah satu prajurit Nyai. Ia tidak suka dilangkahi. Kalau kalian nekat menikahkan mereka tanpa perhitungan, malapetaka pasti datang. Tidak hanya ke keluarga mempelai, bisa jadi ke keluarga kita sendiri. Ucapnya pelan namun dingin. Paham kan kamu, Nah? Katminah menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Iya, Pak, aku paham, jawabnya lirih. Tapi akan lebih aman kalau mereka tidak menikah dulu. Demi keselamatan semua orang. Kalau Adi nanti memaksa, kamu harus tegas, jangan turuti. Ini tanah Jawa, bahkan menanam pohon pun harus cari hari baik, apalagi menikah, katanya sebelum berbalik pergi. Langkah Mbah Ngatmo menjauh menuju kamarnya. Kamar itu dipenuhi alat musik tradisional, gamelan, kenong, angklung, benda-benda tua yang konon menyimpan nafas zaman lama. Setiap kali pikirannya kacau, Mbah Ngatmo selalu memainkan alat-alat itu. Tak lama kemudian, suara gamelan terdengar. Nadanya pelan, tapi aneh, seperti tidak sepenuhnya selaras. Angklung bergetar sendiri, padahal tak ada angin yang masuk ke kamar itu. Keluarga Adi sudah terbiasa mendengar suara-suara tersebut. Tak satupun yang berani mengomentari, apalagi merasa takut. Mereka tahu, musik itu bukan sekedar hiburan. Di saat yang sama, Adi baru pulang dari penginapan. Wajahnya pucat, matanya sayu, langkahnya berat seolah kakinya bukan miliknya sendiri. Baru pulang, Todi? Sapa Katminah. Iya, Bu, capek banget, jawab Adi singkat. Suaranya serak. Lemes? Tumbennya sampai selemes itu? Banyak kerjaan? Tanya Katminah menatap wajah anaknya yang terlihat lebih kurus dari pagi tadi. Adi hanya menggeleng pelan. Katminah merasa ada yang tidak beres. Adi bekerja di toko plastik, tak pernah mengangkat barang berat, tapi firasat buruk merambat di dadanya. Ya sudah, Di, istirahat saja. Nanti ibu bikinin wedang jahe. Orang lemes biasanya gampang sakit, katanya mencoba menenangkan. Iya, Bu, jawab Adi sambil melangkah ke kamar. Begitu pintu kamar tertutup rapat, senyum miring terukir di wajah Adi. Senyum yang tak pernah Katminah lihat sebelumnya. Di balik pintu yang terkunci rapat, Adi duduk di tepi ranjang. Telinganya menangkap samar suara gamelan dari kamar Mbah Ngatmo. Nadanya terdengar seperti ratapan. Sebentar lagi, aku akan menikah dengan Ajeng, batinnya. Namun di sudut kamar, udara mendadak terasa dingin. Bayangan di dinding bergerak perlahan, memanjang, seolah ada sosok lain yang ikut tersenyum bersamanya. Dan di luar, suara angklung tiba-tiba berhenti. Sunyi, terlalu sunyi. Beberapa minggu setelah Adi dan Ajeng bertemu di penginapan itu, sepasang kekasih tersebut ternyata sering kembali ke tempat yang sama. Hubungan terlarang pun berulang kali mereka lakukan, seolah tanpa rasa bersalah. Pada Rabu pagi yang cerah seperti biasanya, telepon rumah keluarga Adi tiba-tiba berdering. Bu, itu teleponnya bunyi, ujar Adi dari dalam kamar. Adi lagi buru-buru berangkat kerja, gak bisa angkat. Pemuda itu sibuk merapikan penampilannya. Matanya melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 7 lewat.
Duh, gara-gara semalaman video call sama Ajeng jadi telat, gerutunya pelan. Adi segera keluar dari kamar sambil membawa helm dan kunci motor. Bu, Adi berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, nggak sarapan dulu, Di? Ibu sudah masak, sahut Katminah dari dapur. Nggak dulu, Bu. Sudah telat. Nanti dimarahin Juragan Wisnu, jawab Adi singkat. Mesin motor pun dinyalakan. Tanpa menunggu lama, Adi bergegas menuju tempat kerjanya. Tak lama kemudian, Tina, adik perempuan Adi, keluar dari kamar mandi. Gadis berwajah oriental itu terlihat heran. Lah, Mas sudah berangkat kerja, Bu? Tanyanya. Iya, Masmu buru-buru. Kamu juga ngapain lama banget di kamar mandi? Masuk jam 6, keluarnya jam 7 lewat, omel Katminah. Ya, padahal pengen berangkat bareng Mas, gumam Tina kesal sambil melangkah ke kamarnya. Ya salah sendiri, sahut Katminah sambil melirik putrinya. Tak lama kemudian, Katminah kembali mengangkat telepon yang tadi berdering. Oh iya, halo Mbak. Maaf, tadi Tina agak rewel. Tadi sampai mana? Oh iya, berarti Bapak dijemput travel besok ya, ucap Katminah kepada Narmi, kakak perempuannya. Oh baik Mbak, nanti aku sampaikan ke Bapak. Pasti mau, apalagi ini masalah serius. Iya Mbak, waalaikumsalam. Setelah menutup telepon, Katminah meletakkan gagang telepon ke tempatnya. Ada apa, Bu? Tumben Bude nelpon pagi-pagi? Tanya Tina yang sudah rapi dengan seragam kerjanya. Budemu mau bangun rumah, tapi belum tahu hari baik menurut hitungan Jawa. Makanya Mbah diminta datang ke sana buat nyari hari baik, jelas Katminah sambil berjalan ke dapur. Hah? Bude mau bangun rumah lagi? Banyak banget uangnya, Bu, celetuk Tina. Ya mau gimana, Nak? Mereka orang kaya, anak-anaknya juga sudah besar semua. Wajar kalau dibikinin rumah, jawab Katminah. Terus, nanti Mas Adi sama aku dibikinin rumah juga nggak, Bu? Tanya Tina ragu. Kalau Masmu mungkin iya, dia dapat jatah tanah paling banyak. Kamu tinggal di sini saja sama ibu dan bapak, gak usah kemana-mana, jawab Katminah. Mendengar itu, Tina menghela nafas kasar. Ia sadar betul kondisi ekonomi keluarganya tak semewah milik budenya. Tak lama kemudian, Tina berpamitan untuk berangkat kerja. Ia mencium punggung tangan kanan ibunya dengan hormat sebelum melangkah keluar rumah. Sudahlah Bu, Tina mau berangkat kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memangnya kamu mau berangkat sama siapa? Tanya Katminah. Sama Dimas, Bu. Karena takut putrinya bernasib sama seperti Adi, Katminah pun segera melarang Tina untuk berdekatan dengan laki-laki manapun. Apa sih, Bu? Tina sama Dimas cuma temen kok, bantah Tina yang sudah berdiri di teras. Iya, sekarang kamu ngomongnya temen. Mana tahu kalau di belakang ibu kamu pacaran sama Dimas. Apa sih ibu ini? Tiba-tiba ngomong gak jelas, gumam gadis itu kesal. Pokoknya kamu gak usah pacaran-pacaran dulu, atau PDKT apalah itu. Gak usah. Nanti takutnya kayak Masmu sama Ajeng itu. Sudah kenal lama tapi wotonnya gak cocok. Pokoknya kamu cari aman saja Tina, gak usah pacaran. Ingat, kalaupun kamu suka sama laki-laki, lebih baik tanyakan dulu wetonnya, cocok atau tidak dengan wetonmu. Iya Bu, iya, jawab Tina sambil menguap. Suaranya terdengar malas, seolah peringatan ibunya hanya lewat begitu saja di telinganya. Tak ada rasa was-was, tak ada beban. Padahal pagi itu terasa berbeda. Udara dingin menusuk, meski matahari sudah naik. Tak lama kemudian, suara deru mesin memecah kesunyian. Sebuah motor sport hitam berhenti tepat di depan rumah keluarga itu. Dimas, pemuda berwajah manis dengan lesung pipi itu turun dari motornya. Senyumnya mengembang, namun entah mengapa, bagi Katminah, senyum itu terasa asing, seperti topeng yang menutupi sesuatu. Ayo Tina, buruan, ujar Dimas. Iya, Bu, Tina berangkat dulu. Iya, hati-hati nak, jawab Katminah lirih. Matanya tak lepas dari punggung Tina yang menjauh. Dadanya terasa sesak, seolah ada firasat buruk yang menggantung di udara. Berangkat dulu Budeh, mari, pamit Dimas. Iya nak, hati-hati di jalan, balas Katminah. Namun suaranya bergetar, seakan sedang berbicara pada bayangan, bukan manusia.
Di tempat lain, Adi berdiri di balik etalase tokonya. Pagi itu, ia berkali-kali salah mengambil barang. Tangannya gemetar tanpa sebab dan pandangannya kosong. "Kamu kenapa, Adi? Sakit?" tanya Juragan Wisnu dengan kening berkerut. Adi tersentak. "Enggak, Juragan, cuma gagal fokus." "Gagal fokus? Dari tadi kamu ngawur. Ini masih pagi. Jangan bikin langgananku kabur. Kalau sampai kabur, tak pecat kamu," bentak Juragan Wisnu. "Iya, Juragan, maaf," jawab Adi sambil menunduk. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Begitu Juragan Wisnu pergi, senyum perlahan muncul di wajah Adi. Senyum yang tak wajar, terlalu lebar, terlalu puas. "Sebentar lagi aku sama Ajeng menikah. Biarin saja Mbah Ngatmo dan omong kosong weton itu. Katanya weton kami bertabrakan, katanya akan membawa maut. Omong kosong." Namun tiba-tiba lampu di atas kepalanya berkedip. Angin dingin berhembus, membawa bau tanah basah. Di sudut ruangan, bayangan hitam seolah bergerak, lalu menghilang. "Ajeng sudah hamil. Siapa yang berani melarang pernikahan kami?" lanjut Adi, meski suaranya kini bergetar. "Weton tak cocok, kami terjang." Tanpa ia sadari, di balik rak kayu tua itu, sesosok bayangan tinggi kurus berdiri diam. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya samar, matanya kosong menatap Adi tanpa berkedip. Adi tertawa pelan, namun tawanya hampa, seolah bukan hanya dirinya yang merayakan kebahagiaan itu, melainkan sesuatu yang telah menunggu pelanggaran tradisi itu sejak lama. Ia tak tahu, keputusan yang diambilnya pagi itu bukan hanya menantang orang tua, melainkan membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur.